akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan,
melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan,
Pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Ke-10. Bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Ke-10. Bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
persembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah
syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Di hari suci, inilah pusat dan puncak perayaan Pekan Suci yang akan kita lalui bersama. Ini merupakan kenangan perjamuan malam bersama dengan para murid. Untuk pertama kalinya ditetapkan dalam tradisi hidup Kristen. Marilah kita memohon anugerah dari Allah agar perayaan suci pada malam ini sungguh berbuah rahmat berlimpah bagi solider dan saling melayani dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pokok keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, kita berkumpul sore hari ini untuk kembali
mengenangkan dan merayakan, melaksanakan pesan Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Sakramen Ekaristi yang merupakan puncak segala kegiatan gereja. Sekaligus juga kita merayakan sakramen imamat yang dipercayakan kepada 12 rasul, sehingga mereka boleh melakukan pengenangan ini, sehingga apa yang mereka lakukan terjadi seperti apa yang dilakukan Yesus. Marilah kita memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, seraya memohon berkat-Nya agar kita mampu meneladan hidupnya, melayani sesama seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sekaligus kita mari kita doakan para uskup kita, imam-imam yang telah diberikan mandat memimpin perayaan Ekaristi, agar mereka tetap sehat, tetap menghayati tugas yang diemban. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantara Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, Dia bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refrein.
Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Refrain. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu, Engkau telah melepaskan belengguku. Refrain. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Refrain. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum Hari Raya Paskah mulai,
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi tangan dan kepalaku juga." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua tahu bahwa sakramen Ekaristi adalah puncak dari semua sakramen dalam gereja. Bahkan perayaan Ekaristi merupakan puncak dari seluruh liturgi. Kamis Putih adalah perayaan diadakannya pertama kali sakramen Ekaristi oleh Yesus sendiri. Dia berkumpul bersama 12 muridnya mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir. Dalam perjamuan Paskah inilah Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapanya dan kepada manusia.
Dia mengambil roti, lalu mengatakan, ambillah atau terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Diserahkan dalam arti dikorbankan. Yesus berkorban besok, digantung di kayu salib. Yesus memberikan dirinya pada waktu malam perjamuan terakhir. Demikian juga dia mengambil piala yang berisi air anggur. Dia mengatakan, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lalu memberikan suatu amanat suci. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi peristiwa itu bukan hanya satu kali dilakukan, tapi lakukanlah terus-menerus sampai Tuhan datang, sampai hari kiamat. Dan apa yang terjadi ketika kita melakukan, itu persis sama dengan ketika Yesus mengadakannya. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Sabda Yesus itu punya kuasa. Sabda Tuhan punya kuasa. Saya kalau mengatakan ini tubuhku, roti pasti menjadi tubuh Yesus. Kalau mengatakan inilah piala darahku, anggur menjadi darah Yesus. Dan kan itu saudara-saudara, untuk menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus, kita harus memenuhi persyaratan. Kalau kita baca lanjutan dari surat Paulus kepada orang Korintus tadi, di situ disampaikan syarat-syarat untuk dapat menerima tubuh Yesus. Tidak sama kalau kita ikut perjamuan tetangga, ikut perjamuan kawin, semua orang boleh makan. Ini tidak. Syarat yang pertama adalah harus bersih dari dosa. Rasul Paulus mengatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri lebih dahulu, barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Menguji berarti memeriksa layak saya atau tidak. Jangan dipaksakan, itu bukan soal hak, itu soal kelayakan. Yang kata kalau saya berhak sambut kembali, apa kamu? Kalau Anda layak memenuhi persyaratan diminta Yesus, silakan sambut. Kalau tidak layak, jangan dipaksakan. Syarat kedua ialah ia harus mengimani bahwa itu tubuh dan darah Yesus. Bukan sekadar ritual. Ada saat makan-makan ya kita maju. Rasul Paulus mengatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekali lagi, jika kedua syarat tidak terpenuhi, kita akan mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Maka Paulus mengatakan, karena banyak orang Korintus yang tidak memenuhi syarat di atas, maka banyak dari mereka yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Itu akibat orang yang melecehkan sakramen Ekaristi. Bisa saja, tapi kadang-kadang kita tidak sadar
Misalnya kita sakit-sakit dan berbagai macam penyakit, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita melecehkan sakramen. Kita menerima dengan layak. Sehingga kita mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Kemudian makna ekaristi atau penumpahan darah kita sebenarnya tadi, ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka diselamatkan oleh darah domba. Sebelum berangkat mereka diminta memotong tiap-tiap keluarga atau beberapa keluarga 1 ekor domba berumur 1 tahun. Darahnya ditumpahkan lalu dioleskan di atas palang pintu. Tengah malam malaikat maut lewat. Kalau di atas palang pintu ada darah domba, itu menandakan bahwa mereka itulah orang Israel. Malaikat maut lewati Paskah. Sampai kepada rumah yang tidak ada darah di atas, itu berarti rumah orang Mesir. Maka matilah semua yang sulung dalam rumah itu. Seterusnya, ketika Tuhan menyerahkan, memberikan 10 perintah Allah di atas Gunung Sinai, dia mengadakan perjanjian dengan umat Israel. Musa diberi hukum itu, disuruh bacakan di depan umat Israel. Syaratnya, apabila umat Israel melaksanakan semua 10 perintah Allah itu, Allah berjanji akan tetap menjadi Allah mereka dan akan mengantarkan mereka sampai tanah terjanji. Tetapi kalau mereka tidak bersedia melakukan 10 perintah Allah, mereka akan dibiarkan binasa. Setelah itu dibacakan, tua-tua Israel secara aklamasi mengatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami taati dan kami lakukan. Diadakanlah perjanjian, diambil seekor lembu, dipotong, darahnya diambil, lalu direcikan di atas perjanjian itu. Sehingga perjanjian itu menjadi hidup, bukan perjanjian mati. Darah bagi orang Israel adalah nyawa. Jadi perjanjian Allah dengan manusia menjadi perjanjian yang hidup. Darah mempunyai makna tertentu. Dan setelah mereka sampai di tanah dijanjikan Tuhan, terutama mereka setelah mereka kembali dari pembuangan, setiap tahun mereka mengadakan apa yang namanya hari pendamaian dengan Tuhan. Semua orang Israel berkumpul di Bait Allah. Lalu di situ dipilih 2 ekor kambing atau domba. Lalu diundi mana yang mau dipotong, mana yang mau dilepaskan. Jadi lepaskan ini disumpah dulu. Imam besar meletakkan tangan di atas kepalanya. Lalu semua dosa Israel dilimpahkan kepada kambing atau domba ini. Sesudah itu domba dilepaskan, membawa dosa umat Israel kepada gurun. Lalu diadakan pendamaian. Domba yang satu dipotong.
Lalu kemudian imam besar. Ya. Imam besar sebelum masuk dalam tempat yang Maha Kudus, di mana tabut perjanjian disimpan, itu menyembelih sendiri seekor lembu untuk penyucian dirinya dan keluarganya. Sebab barang siapa yang masuk di tempat kudus itu dalam keadaan berdosa, dia pasti mati di situ. Maka imam agung, imam tertinggi, hanya 1 kali setahun boleh masuk di situ, dan sebelum masuk dia menyucikan dirinya dulu, mengorbankan lembu. Setelah itu domba yang tadi terpilih untuk dikorbankan disembelih, darahnya dibawa masuk oleh imam agung itu, lalu kemudian disiramkan di atas tutup peti perjanjian. Terjadilah pendamaian antara umat Israel dan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yesus datang menggantikan domba, supaya tidak usah tiap tahun kita adakan pendamaian. Yesus sudah melakukan 1 kali untuk selama-lamanya. Tinggal kita memperingatinya. Maka ketika Yesus wafat di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Simbol bahwa korban hewan perjanjian lama sekarang dibatalkan oleh korban Yesus di kayu salib yang sudah menumpahkan darahnya. Sejak itulah korban hewan tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah korban Yesus, korban Ekaristi Kudus yang dimulai Yesus pada Kamis Putih atau pada perjamuan malam yang terakhir yang kita rayakan sekarang ini. Jadi Ekaristi Kudus adalah korban darah Yesus yang menggantikan korban-korban perjanjian lama. Maka itu korban perjanjian lama dibatalkan, tinggal sekarang korban perjanjian baru. Kita lihat saudara-saudara, setelah Roh Kudus turun, ada sekitar 3.000 baptisan baru. Apa mereka lakukan? Yang pertama adalah merayakan Ekaristi Kudus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Orang-orang yang memberi diri baptis itu, yang memberi percaya itu, tiap-tiap hari berkumpul. Mereka melakukan persekutuan, mereka berdoa sambil memecahkan roti. Istilah pemecahan roti ini adalah Ekaristi Kudus. Kegiatan pertama gereja adalah memecahkan roti. Karena itulah diperingatkan oleh Yesus. Lakukanlah ini selalu sebagai kenangan akan Aku. Sehingga saudara-saudara kekasih, kita tidak boleh asal terima. Karena itu gereja memberikan perintah dalam 5 perintah gereja. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu mengandaikan kita selalu menjaga kesucian diri kita. Tapi kita tidak menjaga jatuh tiap hari, ya tidak cukup 1 kali setahun. Tiap hari kalau perlu. Coba lihat kalau siapa yang membaca bukunya Suster Faustina. Apa dilakukan Suster Faustina di biara? Dia paling taat. Tapi setiap minggu dia mengaku dosa. Dosanya apa? Dosa pikiran, sikap hati segala macam. Bukan hanya membunuh orang itu dosa,
berpikir macam-macam negatif terhadap orang itu sudah dosa. Membuat kita tidak layak bersatu dengan Yesus. Sehingga kita menerima Tuhan Yesus itu harus disadari menjadi suatu anugerah yang luar biasa. Tidak boleh diobrolkan begitu saja. Dia tidak boleh disambut begitu saja. Zaman dulu, kalau orang menerima tubuh Kristus, harus berpuasa 1 malam. Misalnya mau menerima tubuh Yesus besok, hari Minggu, jam 12 malam sudah tidak boleh makan apa-apa. Sudah puasa. Menyimbolkan bahwa kita mau mengosongkan segala kesibukan, pikiran, kepentingan kita hanya untuk Yesus. Supaya kita haus akan Yesus, kita lapar akan Yesus. Karena itu kita tidak makan. Lama-kelamaan setelah Konsili Vatikan kedua dipermudah. Sekurang-kurangnya 1 jam sebelum sambut kita tidak boleh makan apa-apa selain obat atau hari biasa. Nah, ada kadang-kadang ya tidak kelihatan di sini, kelihatan di bawah. Ketika kita masih di bawah dulu. Karena kadang-kadang ada juga orang di luar. Sementara bisa cerita-cerita di atas motor, merokok segala macam. Tiba saatnya sambut, maju juga sambut. Karena tidak tahu. Jadi kita harus tahu iman kita. Jangan asal beriman. Diperdalam iman kita supaya betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Bukan asal-asal iman. Penghormatan kepada sakramen Maha Kudus itu tidak boleh seadanya. Dialah Khalik dunia, pencipta dunia. Kita harus sujud di depannya. Begitu setiap kali kita masuk gereja yang ada tabernakelnya, di situ Yesus bersemayam. Semua harus berlutut dengan lutut sampai di tanah. Bukan segala tikuk-tikuk lutut. Lutut sampai di tanah. Tradisi umat Israel. Kalau Tuhan menampakkan diri melalui tiang awan atau tiang api, mereka berlutut dengan 2 lutut sampai di tanah sambil mencium tanah merendahkan diri. Mereka merasa tidak layak. Toh masih bersalah juga. Tidak memberikan hormat yang benar kepada Tuhan. Dan tabut perjanjian sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka tidak boleh dipegang sembarang orang. Hanya keturunan Lewi yang boleh pegang. Tidak boleh pikul. Orang lain yang tidak masuk keturunan itu ketika pegang dia akan mati. Nah, sama dengan sakramen Ekaristi. Kalau tabut perjanjian itu adalah tempat Tuhan hadir, tempat Tuhan berbicara kepada Musa, itu umat. Sekarang bukan hanya tempat Tuhan, tapi adalah Tuhan sendiri. Lebih tidak boleh dipegang sembarang orang. Maka itu untuk memimpin para Ekaris Kudus, Yesus memberikan mandat kepada para rasul. Tidak semua orang. Hanya 12 orang yang hadir pada saat itu. Dan para rasul itulah melanjutkan kepada penerusnya. Dengan melanjutkan kuasa memimpin Ekaristi melalui penumpangan tangan dalam upacara tabisan. Maka siapa yang tidak ditabiskan tidak mempunyai wewenang untuk itu. Biar sepanjang hari teriak-teriak, ambillah dan makanlah ini, inilah tubuhku.
tidak akan berubah tubuh Yesus karena Anda tidak beri mandat. Yang membuat roh tidak nanggung tubuh Yesus bukan kesucian seorang imam, bukan kepintarannya, bukan bagusnya lagunya kalau dia nyanyikan itu lagu konsekrasi, tapi adalah sabda Yesus yang diberikan kepadanya. Mandat ketika lakukan apa yang dilakukan dikatakan Yesus itu terjadi karena sabda Yesus, bukan sabda imam, bukan kekuatan imam tapi kekuatan Yesus. Karena itu ada yang namanya habisan dalam gereja. Diteruskan dari para rasul. Itu juga yang kita rayakan hari ini. Pemberian sakramen imamat. Pada saat Yesus mengadakan Ekaristi pertama, dia memberi tugas kepada para murid untuk melakukan itu. Karena itu kalau tidak ada imam, ya tidak ada Ekaristi. Ya seorang tanya, pastor kalau pastor ke Hendreka, siapa pimpin misa? Apakah Pak Bersi? Kok Pak Bersi bisa pimpin misa? Apakah Predekon? Kok Predekon bisa pimpin misa? Ya biasa pimpin misa adalah imam. Ya ditabiskan secara sah melalui jalur para rasul. Saudara-saudara kita di sebelah kadang-kadang juga mengadakan perjamuan. Tapi itu bukan tidak menjadi tubuh Yesus. Karena mereka tidak mendapatkan mandat dari jalur para rasul. Biar mereka katakan itu berdasarkan kitab suci, itu pikiranmu. Tapi yang benar adalah hanya boleh kepada mereka yang telah diberi kuasa, tabisan, melalui jalur para rasul. Di luar jalur itu tidak ada. Kalaupun misalnya saudara-saudara kita di sebelah juga pendeta juga mentabiskan pendeta-pendetanya, tapi pendeta yang mentabiskan tidak mendapat mandat dari para rasul. Jadi sama saja. Karena itu ada pertanyaan dari seseorang, ketemu dimuat juga di WA. Apakah orang Katolik boleh ikut dalam perjamuan orang Protestan? Maksudnya apa? Maksudnya boleh ikut sambut. Apakah sama roti kita dengan roti mereka? Tidak. Mereka tidak dapat kuasa tabisan. Martin Luther dan teman-temannya dulu itu memang imam. Tapi ketika kembali melawan gereja sendiri, gereja mencabut imamatnya. Jadi kalau mereka mentabiskan pendeta-pendeta lain, imamat tidak ada di dalam. Imamat seperti yang kita miliki, imamat jabatan. Jika tidak pernah menjadi tubuh dan darah Yesus. Bahkan mungkin pernah dengar juga bahwa ada seorang imam di Brasilia mengadakan Ekaristi ekumene dengan seorang pendeta. Maju sama-sama, lalu membacakan doa syukur agung sama-sama. Sambut juga tubuh Yesus. Dia dihukum oleh gereja, dibebas tugaskan oleh gereja. Umat saja tidak boleh mengucapkan doa syukur agung. Dulu ada eksperimen. 25 tahun di Indonesia dialog. Tapi ditegur dari Roma. Doa syukur agung hanya oleh imam yang ditabiskan, bukan oleh umat. Nah ini dia malah mengikutkan, mengucapkan ambillah dan makalah, inilah tubuhku. Itu namanya ekumene kebablasan.
terlalu berani. Ikuti bebas tugaskan. Sudah sampai di Roma laporannya. Uskupnya sendiri sudah bebas tugaskan, kemudian dilapor ke Roma. Liturgi gereja Katolik yang berpuncak pada Ekaristi Kudus itulah milik gereja, bukan milik pribadi seseorang. Maka imam uskup pun tidak berhak merubah-rubah sesuai dengan seleranya. Karena liturgi adalah milik gereja, itu hanya dirubah oleh gereja keseluruhan, bukan pribadi-pribadi. Kalau ada konsili mau rubah lagi ya silakan. Tapi pokoknya kalau saya imam, saya uskup, saya rubah, tidak bisa. Apalagi awam. Maka itu kalau awam mau susun liturgi, jangan asal susun. Lihat dulu apa dikehendaki oleh gereja, dikehendaki Yesus oleh gereja. Itu liturgi yang benar. Pusatnya adalah Ekaristi Kudus. Mari kita doakan para imam kita supaya makin bertambah imannya, bertambah kesehatannya, bertambah semangatnya, bertambah jumlahnya. Gereja Katolik tidak bisa dibayangkan tanpa imam. Gereja Katolik tidak bisa bayangkan tanpa Ekaristi Kudus. Karena itulah pusat gereja adalah Ekaristi. Semua sakramen itu mengarah kepada Ekaristi. Orang dibaptis supaya bisa terima Ekaristi. Orang mengkudus supaya bisa terima Ekaristi Kudus. Orang terima Kristus supaya dewasa dalam menerima sakramen Maha Kudus. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Ekaristi Kudus adalah puncak. Maka ibadah-ibadah di luar Ekaristi tidak bisa menggantikan Ekaristi. Dalam perintah gereja yang pertama, rayakanlah Ekaristi Kudus pada hari Minggu dan hari raya diwajibkan. Jadi perintahkan dalam merayakan Ekaristi Kudus, tidak katakan beribadahlah pada hari Minggu. Katakan beribadah, ibadah sabda juga bisa. Artinya kalau ada dua kemungkinan, satu ibadah sabda, satu Ekaristi Kudus, prioritaskan Ekaristi Kudus. Kalau sangat terpaksa baru ibadah sabda. Itu persiapan seperti itu. Karena di dalam Ekaristi Kudus, Yesus sendiri datang melakukan kembali apa yang dilakukan pada perjamuan malam terakhir, jadi dilakukan oleh imam. Seolah-olah perjamuan malam terakhir itu didramakan oleh imam kembali. Dilakukan oleh imam kembali. Yang sebenarnya hari itu adalah Yesus sendiri datang kembali melakukan apa yang dilakukan pada perjamuan terakhir itu, memberikan tubuhnya, menumpahkan darahnya, mengadakan pendamaian antara manusia dan Allah, memberikan pengampunan dan melayani kita dengan penuh kasih. Itu tindakan Allah sendiri. Sedangkan dalam ibadah sabda, memang Tuhan kedengaran berbicara, tapi tidak terasakan kehadirannya. Tidak nyata kita rabah. Seluruh kita rabah kehadiran Tuhan dalam tubuh dan darahnya. Kemudian saudara-saudara kekasih, kita tidak cukup beribadah. Bagus-bagus. Tapi di dalam mengadakan Ekaristi Kudus itu, Yesus memberikan perintah. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai pelayanan kasih kepada manusia. Dan kita diminta meneruskan. Bukan hanya diminta merayakan Ekaristi, tapi meneruskan tindakan Yesus dalam pelayanan. Maka dipraktekkan pelayanan itu bukan sekedar melayani seorang senang, tapi merendahkan diri. Dalam perjamuan Yahudi,
atau di Timur Tengah. Kalau orang masuk dalam ruang perjamuan, kakinya dicuci. Karena mereka tidak duduk di kursi tapi duduk berbaring, jadi kaki gak kelihatan di belakang. Jadi kalau kotor ketara sekali, maka harus ada hamba yang mencuci kaki para bos-bos yang masuk dalam perjamuan. Nah, dalam perjamuannya diadakan Yesus ini, Yesus sebagai tuan rumah merendahkan diri menjadi hamba, melayani murid-muridnya, mencuci kaki murid-murid. Lalu dia mengatakan, kalau kamu menyebut aku Tuhan dan gurumu, itu betul. Nah, kalau aku Tuhan dan gurumu mencuci kakimu, maka kamu harus saling melayani antara kamu dengan merendahkan diri. Kaki itu kotor, tapi Yesus mau pegang, mau bersihkan kita. Diri kita kotor, Yesus melayani kita untuk membersihkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara, marilah menambungkan syukur pujian kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, yang memberikan seluruh dirinya, hidupnya, untuk keselamatan kita, yang hari ini kita rayakan. Dan kita berdoa supaya imam-imam kita dimanapun, mereka boleh sehat, semangat, mereka boleh memberikan teladan hidup, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan dalam Ekaristi Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akui iman kita, iman Katolik. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita renungkan teladan yang telah berikan Yesus dengan mencuci kaki murid-muridnya. Karena saat ini kita tak bisa melakukan pembasuhan kaki, mari kita hening merenungkan itu semangat pelayanan Yesus, dan kita akan dibantu dengan duet atau trio, saya tidak tahu. Kita hayati saja, kita hening saja nak. Jika ada cinta kasih
dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Mari kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk saling terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan masyarakat. Kami mohon. Kita berdoa untuk para uskup dan para imam kita agar mereka sehat walafiat, tetap bersemangat dan dimampukan untuk melayani umatnya dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Putramu telah mewariskan pada para rasul wewenang untuk memimpin peran Ekaristi Kudus, sehingga roti dan anggur menjadi tubuh Putramu yang menjadi santapan jiwa kami. Berkatilah para uskup, para imam yang telah mendapatkan mandat memimpin Ekaristi Kudus. Semoga mereka semakin mampu menghayati tugas ini, membawa Kristus kepada orang-orang yang terpencil, terutama mereka yang membutuhkan tubuh dan darah Kristus dimanapun. Berilah mereka kesehatan lahir batin, berilah mereka kerukunan dan kebersamaan persaudaraan, sehingga menjadi tanda bahwa Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon. Kita berdoa untuk wujud kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semua kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus teladan kami, kini dan sepanjang segala masa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjeroti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semua kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga kelak. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Korban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman, disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan tentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Kamis Putih ini, hari lahirnya Sakramenti Maha Kudus, kami menghadap di Kausiati Sejua dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja di seluruh dunia. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, partikalah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang beriman, ia telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan ke semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebaikan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerja-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerja-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu, jangan memperhitungkan dosa kami. Sepertikalah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus telah bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Inilah tubuh dan darahnya, berbahagia kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas menghadap saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat
karya ilahi, Ekaristi, sakramen yang suci. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang seagung ini. Persiaran umat beriman merindukan perjamuan Tuhan, dipersatukan kita semua dalam korban cinta maha mulia, dengan menyambut tubuh dan darahnya. Hadirlah Kristus menguatkan jiwa di dalam kebenaran sabdanya. Iman kita diteguhkan, kita diutus membawa damai, mewartakan kabar sukacita, berbagi cinta kepada sesama. Selamanya. Cintamu Yesus sungguh indah, mengalir dari hati kudusmu, menghiasi jalan sepanjang hidupku, ringan terasa setiap langkahku. Cintamu Yesus sungguh mulia, tiada terlukis dengan kata-kata. Betapa hatiku terharu bahagia saat ku dekat hangat cintamu, saat ku cerca cintamu Yesus, manis terasa di langit-langitku. Sekalipun getir takkan terelakkan, ku tetap percaya cintamu Yesus. Cinta hatiku Yesus telah mencengkram seluruh diriku. Cintamu dalam hidupku takkan tergantikan selamanya. Cinta hatimu Yesus takkan tergantikan selamanya.
Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyebutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kujanjikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Ibadat Jumat Agung dilaksanakan pada pukul 15.00 atau jam COVID-19, maka teguran pada saat ini ditiadakan. Meskipun begitu, marilah kita tetap berjaga bersama Tuhan Yesus di saat-saat terakhir hidupnya. Kita akan berdoa bersamanya sebagai wujud partisipasi kita untuk merasakan betapa besar pengorbanannya bagi kita. Marilah kita mempersiapkan hati ini.
wafat dan kebangkitan Kristus ini kita diselamatkan. Jadi mari kita curahkan seluruh perasaan kita, hormat dan kasih kita, syukur kita, permohonan ampun kita kepada Yesus, supaya melalui kekuatan sing karanya sakatul mautnya kita boleh diselamatkan. Kita ini sejenak, kita akan dibantu dengan Rio, mohon kesembuhan dari Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencintai kita sampai sehabis-habisnya, memberikan seluruh dirinya yang menderita bahkan sampai mati. Dia melakukan semua bukan untuk kepentingannya, tapi untuk menawarkan pengampunan dosa kepada manusia yang berdosa.
kematian dan kebangkitannya, Yesus memanggil kita kembali bersama dengan Dia, bersatu dengan Dia, seperti ketika Adam dan Hawa belum berdosa. Karena manusia tidak mampu datang sendiri kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kemampuan, mengundang kita dengan kerahimannya, jangan kita takut. Firman Tuhan lebih besar daripada dosa manapun di dunia ini. Karena itu marilah kita hayati, terima firman Tuhan ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang keras hatinya di seluruh dunia. Yang tidak percaya kepada firman Tuhan ini. Semoga Ilahi tercurah dalam mereka. Jadi lama-lama untuk mengalami kerahiman Ilahi. Untuk itu mari kita satukan hati kita, suara kita, untuk melantunkan doa berongkah untuk dunia yang keras hati, untuk orang yang kita kenal, orang yang menghujat Yesus, orang yang membenci kita, diri kita masing-masing. Kita benamkan dalam lautan kerahiman Allah dan bersama-sama mendoakan doa berongkah, doa yang diajarkan oleh sendiri. Doa berongkah pada dipimpin oleh pemuda Karasulan Kariman Ilahi. Dari hati Yesus, sumber bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus, sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus. Yang menderita sengsara,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih,
Demi sengsara Yesus yang pedih. Demi sengsara Yesus yang pedih. Demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.
besok itu disebut Jumat Agung, puncak sengsara Yesus. Kita tetap dalam renungan sengsara bersama Yesus, sehingga kalau kita kembali nanti, kita hindari untuk teriak-teriak, hindari untuk kumpul-kumpul, kita bisa langsung pulang ke rumah sambil merenungkan sengsara Yesus. Memberikan hormat kepada Karena Maha Kudus, Karena Maha Kudus diletakkan di sebelah kiri. Kita dalam berdoa secara pribadi. Berkumpul di depan gereja. Nanti kalau kita turun langsung. Dan pertama kita beri kesempatan yang teman-teman di bawah lebih dulu, baru kita di atas. Terima kasih.